Nggak boleh. Saya di kampus ini. Di kampus, soalnya ada rapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 5 orang lagi ya. 5 orang lagi belum bergabung. Selamat bergabung Bu Mira. Bu Mira masih menyambungkan. Apalin, coba apalin. Asyhadu an Di la sekolah ya? Ada pembelajaran? illallah. Oke, siap. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Artinya Background-nya bagus. Background kuliah umum kemarin ya. Bu Mira, bisa mendengar suara saya, Bu Mira? Ya, alhamdulillah bisa, Prof. Alhamdulillah. Di mana di Sukabumi? Di Sukabumi. Saya udah di kampus. Masya Allah. Udah berangkat. Wah, luar biasa. Iya, ini ada agendanya 4. Nanti beririsan dengan ini jam 9 ada rapat di lantai 3 di ruang rapat luring. Ada juga seminar Serawung Akademik. Waduh. Kemudian ada juga itu tamu. Padahal Sabtu ya, Prof? Sabtu, iya. Kalau di Unpak Sabtu tuh memang tidak libur ya. Oh, luar biasa. Hanya kebetulan kalau di pasca kan daring ya. Kalau saatnya luring rame itu di pasca Sabtu, Jumat, Sabtu, ya. Betul. Sampai nggak kebagian parkir itu saking penuhnya. Iya, iya, selalu padat di sana itu. Oke, 1 orang lagi ya sepertinya, 2 orang lagi. Ibu Apipah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Panji. Ya, mohon maaf Ibu agak telat. Iya, belum mulai kok Pak. Lagi menunggu teman biar bergabung bersama ya. Pak Panji Mustahid Asari. Iya, Ibu. Ya, baik. Ini sudah jam 8 lebih, kita bisa mulai saja ya. Ibu Apipah boleh direkam. Saya terlalu takut berat nih. Baik, Prof. Ya, baik, Ya, Prof. baik. Saya sudah bisa diberi akses ya untuk share gitu ya. Mohon diberi akses. Recording in progress. Diberi akses untuk berbagi tayangan sudah bisa. Ya, baik. Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada nanti tim ya. Ada kolega saya, Ibu Mira. Ibu Mira Mirnawati, Ibu Dokter Mira. Belum kenal ya dengan kelas ini ya Bu Mira ya? Belum. Ya, karena ini baru masuk pertemuan pertama untuk mahasiswa baru program S2 Pendas ya. Kemudian yang saya juga hormati dan saya banggakan para mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Pakuan gitu ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, oke.
sepertinya prianya hanya dua ya, hanya dua ya, selalu didominasi perempuan ya, dimanapun untuk di pendidikan gitu ya, Bu Mira, nggak aneh Oh, iya. lagi ya, di Iya. Gorontalo juga sama begitu ya. Ya, biasanya begitu. Iya, saya kemarin ini Bu Mira, saya dosen tamu bagi mahasiswa baru program Magister Pendas Universitas Bengkulu ya. Jauh ya? Sebelum perkuliahan negeri kan lebih dulu ya, saya kuliah umum gitu ya. Mahasiswanya lebih banyak perempuan sama di Bengkulu juga. Prianya paling hanya ada berapa? 5 gitu ya dari sekian puluh, sekian banyak itu. Masya. Iya, bahasa Sunda nama teu sarambah cenanya. Iya, baik Ibu Bapak semua, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada hari ini bisa mengawali perkuliahan di semester ganjil ya bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025, dan mata kuliah yang saya ampu bersama Bu Mira dan nanti setelah UTS dengan Bu Windy itu mata kuliah kajian literasi membaca dan pembelajarannya begitu ya. Satu mata kuliah yang memang bagi kita ini sangat penting ya dalam upaya bagaimana membangun literasi membaca bagi para anak didik kita begitu ya di sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, boleh saya tahu Ibu Bapak semuanya guru? Ada? Guru, Bu. Oh, iya baik. Kita berkenalan dulu ya, karena ini mengawali gitu ya. Saya boleh tahu dulu dari mulai di layar saya itu di atas gitu ya. Ada Ibu Siti Kulsum ya, Ibu Siti ya. Iya, Ibu. Ibu Siti di sekolah, Di rumah, Bu. di rumah Kebetulan ya, jadwalnya bergantian, dibagi jadwal piket. Jadi hari ini jadwalnya di rumah. di rumah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, iya. Keluarga. Iya, Ibu di sini sudah tertulis ya, iya. guru di SD Batu Tulis 3 ya. Betul, Ibu. Ya. Itu yang Sebelumnya, Ibu sebelumnya ada yang titip salam dari mahasiswa Ibu dulu. Jenny katanya Jenny Jayalani. oh iya, salam kembali ya ke Pak Jenny. Ya, itu adik saya, Bu. Siapa itu? Adik saya. Masya Allah, iya iya iya. Oh itu aktif ya. Ya, betul, Bu. Pastinya Katanya bagus. salam ke Bu Eri, pasti kenal sama saya katanya. Ya, gitu. Iya. sangat kenal ya. Salam kembali selalu ya, Bu. Ya, Ibu. Iya. Iya. Baik. Ini yang masih rame dengan muridnya di mute dulu ya. Ya. Boleh di mute dulu ya. Baik, Ibu Siti ya. Ya, Ibu. Perkuliahan di Unpak ya, di Pendas yang Betul. alhamdulillah pada semester ini ada 2 kelas gitu ya. Ya, Mudah Ibu. bisa menginspirasi nanti ke depan bagi yang lainnya ya. Amin, amin. Berikutnya Ya. ini ada Pak Teguh ya. Ini komti kita ya Pak Teguh ya. Belum muncul nih wajahnya. Pak Teguh kita lewati dulu ya. Oke. Berikutnya ada Ibu Leni Yulianti. Bu Leni? Ale, Bu Leni boleh dibuka. Itu masih di mute. Bu Leni Yulianti, halo? Nggak dengar ya, tidak apa-apa. Yang nyambung-nyambung dulu ya. Oke, berikutnya Ibu Ika Mulyani dari Depok. Baik, Nah, iya. Baik, Assalamualaikum, Prof. iya. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Ibu Dr. Mira, perkenalkan, saya Ika Mulyani. Saya dari SD Depok Baru 1, Kota Depok. Alhamdulillah. Ya, nanti suatu saat kita bisa berkunjung ya, school visit Amin, ke amin. Depok. Ditunggu, Ya. ditunggu. Semangat ya. Oke. Berikutnya Ibu Akromah. Silakan berkenalan dulu ya dengan kami. Oke. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Mira dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini saya bisa bergabung di S2 Pendas. Nama saya Akroma, saya dari SDN Mampang 3, Kota Depok. Kebetulan masih satu kecamatan dengan Bu Ika tadi.
Oh iya. Mohon bimbingannya. Mudah-mudahan kita bisa lancar mengikuti kegiatan ini. Amin. Amin. Amin ya. Terima kasih. Selamat bergabung ya Bu Akromah di Unpak ya, keluarga besar Unpak nih sekarang Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan sukses ya Ibu. Targetnya jangan berlama-lama kuliah di Unpak ya, bukan tidak rindu. Insya Allah. Bapak cepat selesai gitu. Amin. Begitu ya. Insya Allah, insya Allah. Masuk bareng, lulus bareng, Bu. Begitu ya. Insya Allah. Ya salut kalau yang demikian ya, tunjukkan oleh kelas ini nanti ya. Oke. Baik, berikutnya Ibu Mariati Kumalasari, silakan diperkenalkan. Ya, Prof, terima kasih banyak. Izin ya, Prof Eri, Dr. Mira, rekan-rekan. Apakah suara saya terdengar, Prof? Dengar jelas, Iya, bagus. ini, ya, mohon maaf, ini saya kalau agak bising ya, ini masih di sekolah, saya kebetulan tidak libur hari ini. Iya, mohon izin, perkenalan, nama saya Mariati Kumalasari, nanti boleh dipanggil Sari. Ya, Bu Sari. Saya dari Kota Depok, SDN Rawadenok, namanya SDN Rawadenok, tapi di Kota Depok. Alhamdulillah ini satu kecamatan dengan Bu Ika dan Bu Akroma. Kita semangat ini, Prof. Alhamdulillah. Wow, keren Bimbingannya. ini. Ya, Aduh, amin, amin, amin. baik Bu Sari. Ini udah ada satu ini ya, satu kecamatan nih, ada satu gugus berarti ya, Ya, satu sekolah ya. iya, guys. Nanti kalau Ya, suatu saat kita satu kecamatan. satu kecamatan ya, kalau suatu saat kita ada semacam pelatihan atau apapun, enak ini sudah ada 3 nih yang berdekatan begitu. Amin, amin. Boleh dengan senang hati, Baik. Prof. Baik, terima kasih selalu ya, Bu Amin, terima Sari. kasih. Sehat selalu. Oke, berikutnya ada Bu Yeti Rosdiana. Bu Yeti, Ya, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Eri, Bu Mira, dan teman-teman semua memperkenalkan diri. Nama saya Yeti Rosdiana dari SDIT Al-Hikmah, Cipayung, Depok. Ini sekarang ada di rumah karena pembelajaran hari Sabtu hanya eskul aja, saya nggak megang eskul seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yeti ya. Masih dari Depok juga ini ya. Alhamdulillah. Kemarin datang ke Unpad kan luring ya? Datang Bu. Iya. Kemarin luring karena ada dosen tamu ya dari Satya Wacana kalau Dari tidak Salatiga. Salatiga. Ya, baik. Semangat selalu ya Ibu Yeti ya, janji bersama, lulus bersama nanti ya. Oke. Berikutnya ada Pak Yogi Aldinosa Kosasi. Silakan Pak Yogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Prof. Eri sama Prof. Mira dan teman-teman yang lainnya untuk memperkenalkan. Nama saya Yogi Aldinosa Kosasi. Saya tinggal di Sukabumi, Ibu, dan bekerja di staf tenaga kependidikan STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Saya masih Dosen. staf, bukan guru ya. Ya Allah nanti ke depannya jadi dosen kalau udah S2. Iya. Tapi Pak Yogi dari STKIP, Ya, STKIP betul. kajarnya di STKIP.
Bu Lintang. Ya, Semua mengerti Bu aja tuh, Lintang, lagi layan ya Ibu. aja tuh. SD mana? SD Islam Al Azhar 27 Cibinong, Bu. Oh, Cibinong, Bogor ya? Oke. Terima kasih Bu Lintang, maaf tadi ada gangguan Iya. nih. Bapak yang masih bersama kita boleh di-mute dulu ya. Mohon di-mute dulu ya. Oke, yang giliran bicara baru. Baik, berikutnya Ibu Diana Rohmawati. Dipersilakan Bu Diana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof dan Dr. Mira. Kuliah hari kedua ya untuk kelas kami. Perkenalkan, nama saya Diana Rohmawati. Kerja saya di SDN Cikutama Hikos 3, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Terima kasih Prof. Dan Baik. Jauh juga ya Cariu ya. Kalau luring jauh Prof, juga. semalam saya pulang sampai rumah jam 9. Wow. Dari kampus jam berapa? Di kampus habis maghrib. Wow, 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 ya Allah. Ya, mudah-mudahan terus daring aja dulu ya. Iya, mohon maaf kemarin karena memang ada dosen tamu ya. Iya, semangat selalu ya Bu Diana. Iya, oke. Berikutnya Pak Panji. Dipersilakan Pak Panji. Ya. Ya. Lagi di sekolah ya Pak Panji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Perkenalkan, saya Panji Mustahid Asari. Saat ini bekerja sebagai tenaga kependidikan, Bu, di Hidayatun Najah, Bu. Ya, di mana itu Pak? Di Kabupaten Bekasi, Bu. Oh, di Bekasi. Ya, baik. Ya. Sudah lama ya jadi guru? Saat ini masih tenaga kependidikan aja, Bu. Tenaga kependidikan. Semangat ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, lulus ya, segera nanti bisa. Amin, amin. Ya, sukses. Baik, berikutnya Ibu Nurul Alfrin. Iya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof dan teman-teman semua. Saya Nurul, saya mengajar di Sukabumi, tepatnya di SD Negeri Pasir Kolotok, Cibadak. Ya, sekarang ngajar dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Di SD di Sukabumi, di Cikolotok gitu ya. Iya. Bu Mega hafal pasti ya. Ya. Hafal gitu ya. Oke, sukses ya Bu ya, Bu Nurul. Ya, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Berikutnya Bu Tuti Rahayuning. Mangga. Bu Tuti. Masih di mute Bu Tuti? Dibuka dulu mikrofonnya. Aduh, nah dibuka dulu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Eri. Semoga selalu sehat. Amin. Pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Tuti Rahayuni dari Kota Bogor, Bu. Ya, Bogor Selatan. Ya, tugasnya sama dengan Ibu Siti Kusu di SDN Batu Tulis 3. Ibu Tuti pernah ikut pelatihan ya waktu itu ya? Iya Bu, insya Allah waktu di Pajajaran Suite masih ada fotonya bareng Ibu waktu itu. Tadi kirimkan ya. Saya masih ingat soalnya. Masih ingat, iya ada foto berdua ya Bu ya waktu itu. Luar Alhamdulillah biasa. luar biasa. Ya, Terima kasih Ibu. Mohon arahan, bimbingannya. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, berkah insya Allah. Insya Allah Semangat ya Bu ya. semua ya. Baik. Berikutnya Pak Muhammad Salman Al-Parisi. Silahkan. Ya, mohon izin Prof, maaf ini, ya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, saya dari SDN Panaragan 2. Izin Prof, apabila ada suara yang masuk ya, ini saya lagi pembelajaran di sekolah. Ya. Mungkin itu saja dari saya, belum kenal semuanya, mohon bimbingannya juga.
Prof dari kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman ya. Lanjutkan dengan para siswanya, tetapi sambil juga menyimak gitu ya. Ya, ini memang kita harus seperti itu ya, ketika kita sudah bekerja sebagai guru, sebagai tenaga lainnya gitu ya, dan juga kita harus kuliah, begitu ya, seperti inilah, tidak apa-apa insya Allah ya, kita dapat memahaminya. Berikutnya yang belum tadi Pak Teguh ya, Pak Teguh silakan Pak Teguh. Suaranya kok tidak ada ya? Apa di yang lain terdengar suara Pak Teguh? Tidak. Tidak ya? Pak Teguh tidak ada suaranya? Tidak terdengar, Bu. Ya. Pak Teguh bisa dengar suara saya? Oh, mungkin terkendala ya. Oke, jadi kalau dari saya terdengar, tapi Pak Teguhnya bicara tidak saya dengar. Oke, Pak Teguh dari SD guru ya, Pak Teguh guru gitu ya. Oke, nanti dicoba lagi sehingga bisa terdengar suaranya. SD Cilangkap 3 ya, dari Jakarta ya. Alhamdulillah. Ya, sukses semangat ya Pak Teguh. Tadi siapa lagi yang belum ya? Ibu Leni sudah belum ya, Bu Leni? Oke, baik. Ibu dan Bapak, ya terima kasih ya kita sudah Ibu Bapak sudah berkenalan ya, terutama untuk saya dan Bu Mira. Ini saya kira sangat penting. Nanti akan lebih kita menjalin keakraban dalam perkuliahan ini. Nanti saya akan paparkan bagaimana model perkuliahan kita ya, karena kebetulan ada dosen berdua, nanti kami bisa atur dengan Bu Mira begitu ya. Dan juga walaupun mungkin diantaranya ada yang sudah tahu gitu ya, saya begitu tahu saya dan tahu Bu Mira mungkin ya, boleh diperkenalkan juga ya. Bagi yang baru melihat, ini Ibu Eri ya. Ini Ibu Eri, kebetulan kalau sekarang Wakil Rektor bidang akademik Universitas Pakuan, itu yang selalu meminta agar mahasiswa gitu ya aktif perkuliahan gitu ya, mengikuti program akademik agar bisa selesai tepat waktu begitu ya, memenuhi semua tuntutan di dalam kurikulum, bagaimana tugas-tugas dari dosen, bagaimana mengembangkan perkuliahan yang dibangun secara aktif itu ya terutama. Dan selain itu juga Bu Mira boleh ya saya sedikit juga mengenalkan untuk memotivasi Ibu dan Bapak. Selain di Unpad ini yang home base-nya saya adalah di S2 Pendas, semula di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, juga saya masih tercatat sebagai tenaga ahli di kementerian ya, di Direktorat Sumber Daya Dikti. Saya sudah tahun keempat begitu ya. Dan untuk aktivitas-aktivitas yang mungkin banyak para guru ketahui adalah saya masih yang terkait dengan ya kalau dibilang kepakaran mah tidak terlalu ini ya, tapi untuk terkait dengan bagaimana mendesain atau melakukan aktivitas pembaharuan pendidikan itu dengan lesson study itu bersama saya gitu ya, sampai di tingkat nasional sekarang sedang berlangsung itu terkait dengan lesson study dengan programnya adalah KDSI ya, kemitraan dosen dengan guru di sekolah gitu ya. Nah itu, dan Ibu Rahayu adalah salah satu guru yang berkesempatan dikirim oleh Kepala Dinas Pendidikan sehingga bisa ditatar saat itu oleh saya ya 3 hari kalau tidak salah 3 hari, dan sayanya yang belum sempat berkunjung ke sekolah-sekolah saat itu 256 kepala sekolah, kemudian bergiliran para gurunya semua sekota Bogor karena Kepala Dinas saat itu Prof Eri jangan hanya pergi ke provinsi lain, ini di Bogor tangani katanya gitu ya. Nah jadi akhirnya saya memiliki waktu untuk bersama para guru begitu ya, guru sekolah dasar ya, nanti minta dari kemudian SMP lalu guru SMA terus saja begitu ya dilakukan di Dinas Pendidikan ya. Oke. Nah, hal lainnya, nanti yang pasti bahwa dengan lesson study ini yang bisa membawa saya mengembara kemana-mana Bu Mira ya. Jadi kalau misalnya kok ini ada aktivitas di exchange service ya, kemudian di Jepang, di Amsterdam, di Jerman, di
Swiss ya, Jepang 6 kali mungkin ya, semua itu karena lesson study, karena saya masih tercatat dengan JICA kerja, sehingga kalau ada dari misalnya ya minta bantuan saya untuk membersamai Rita Kahasi, itu saya yang ditugaskan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya masih komitmen bagaimana saya membantu para guru di Indonesia untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran ya. Mutu pembelajaran akan meningkat kalau kita terampil dari mulai merancang pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, bagaimana mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran, itu kunci utama. Jadi memang bagian-bagian itu yang saya geluti sampai saat ini ya. Nanti mungkin diselingi saya cerita-cerita pengalaman di Jepang ya. Mengapa di sana dunia pendidikannya maju? Mengapa? Ada apa? Nanti saya kuak ya. Kan pengenalan pertemuan pertama mah begitu ya Bu Mira ya. Nah itu diantaranya ya, insya Allah nanti saya akan gambarkan anak-anak SD di Jepang seperti apa sih kalau belajar gitu ya. Kemudian di Inggris seperti apa gitu, di Seoul ya, di Korea Selatan seperti apa, itu semua memang sudah saya berkali-kali datang untuk memantau, karena selalu kalau pergi dalam lesson study selalu ada school visit ya, selalu ada aktivitas bagaimana melihat literasi mereka di sekolah ya. Nanti ada tayangan juga di PowerPoint itu Bu Mira, itu ada namanya pohon literasi, itu di Gyeongsangnam-do di Korea Selatan saat itu begitu ya. Nah itu ya Ibu dan Bapak, singkatnya kepanjangan ya. Berikutnya Bu Mira, mangga Bu Mira perkenalkan ya, yang pasti ini Bu Mira itu adalah beliau ahli ya, beliau ahli dalam perbukuan. Mangga Bu Mira ya. Terima Oke. kasih Prof. Eri atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang dari sejak diterimanya di Unpad berarti menjadi bagian dari keluarga besar Unpad. Selamat bergabung, selamat datang di Unpad. Semoga proses pembelajarannya nanti membahagiakan, menggembirakan, dan tentu memberi manfaat bagi profesi Bapak dan Ibu saat ini. Perkenalkan, saya Mira Mirnawati, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Eri, tapi tentu saja pengalaman saya dengan Prof. Eri jauh ya, karena kalau Prof. Eri sudah dikenal di dunia internasional, dan saya baru tingkat nasional. Saya memang kepakarannya di bidang penyuntingan naskah pada buku, sehingga untuk perbukuan saya sampai saat ini masih dilibatkan di Puskurbuk, Pusat Kurikulum Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kemudian saya juga adalah asesor penyunting dan penulis. Saya juga pengelola penerbitan baik jurnal maupun buku. Jadi kepakaran saya memang di bahasa, tetapi yang lebih luas lagi di buku gitu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk terkait buku, barangkali nanti ada kesempatan untuk menerbitkan buku selama menjadi mahasiswa dengan saya begitu, dengan dosen-dosen yang lain begitu. Barangkali itu saja, Prof. Baik, nanti akan lebih mengenal lagi ya Bu Mira, baru di semester ini memang bergabung di Unpad ya. Untuk di Unpad beliau dosen baru, tetapi di Gorontalo itu beliau adalah dosen di Undita ya. Beliau pindah karena memang jangan bersedih Ibu Mira, sudah ditinggalkan oleh suami tercinta ya. Suaminya adalah Profesor Dr. Abdul Rahmat yang wafat pada bulan April ya kalau tidak salah ya. Maret, 12 Maret. Ya, pada bulan Maret wafat, usianya masih muda, tetapi Allah berkehendak lain ya, lebih cepat diambil untuk ditempatkan di surganya Allah insya Allah ya. Bu Mira sabar, tawakal insya Allah bersama saya di Unpad, bersama para mahasiswa yang luar biasa, insya Allah kita akan bukan melupakan, tetapi kita akan terus bangkit. Bagaimana potensi kita untuk terus berkembang dan maju, untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan semua, begitu intinya Bu Mira ya. Jadi dengan kepakaran Bu Mira juga, ini saya kira akan sangat membantu program studi ya Ibu Windy begitu ya. Juga para mahasiswa yang luar biasa ini nanti punya karya, kita ada tugas, tidak
tidak akan kesulitan bagaimana menyuntingnya ya, bagaimana menerbitkannya, insya Allah ya, berkah Bu Mira ya, insya Allah begitu ya. Nah, baik Ibu dan Bapak, hari ini izin saya mengirimkan ya, membagikan ini ada tayangan ya, ada PowerPoint. Mata kuliahnya sudah tahu ya Ibu dan Bapak, kajian literasi membaca dan pembelajarannya ini 2 SKS begitu ya, yang diampu oleh 3 orang dosen. Saya dengan Ibu Mira, Ibu Windy sendirian. Nanti kita setelah UTS pindah di kelas B, kita lagi bersama lagi Bu Windy oper di kelas kita, begitu ya, di kelas ini, begitu ya. Nah, untuk pendahuluan atau orientasi perkuliahan nanti akan disampaikan Ibu dan Bapak deskripsi singkat mata kuliah ya. Lalu tujuannya seperti apa, tujuan pembelajaran, pokok bahasannya apa saja, lalu bagaimana rasional perkuliahan, pendekatan model dan metode dalam perkuliahan, serta bagaimana sistem penilaiannya ya, yang mungkin nanti akan tidak apa ya, tidak saklek seperti itu. Kalau di dalam pertemuan ternyata ada masukan-masukan ya terkait dengan rancangan ini, dipersilahkan. Yang pasti bagaimana semuanya untuk mendukung pencapaian CPL dan CPMK begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, jadi Ibu dan Bapak untuk mata kuliah ini diharapkan ya para mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan kajian literasi membaca dan pembelajarannya agar memiliki kecakapan fundamental yang membekali individu peserta didik dengan kemampuan memilih bahan bacaan. Ingat ya, jadi kita itu harus mampu menggiring ya, bagaimana memilih bahan bacaan, memahami bahan bacaan secara literal, inferensial, evaluatif, dan apresiatif. Bagaimana menganalisis informasi secara kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan ya, untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Ruang lingkup sajian materi mencakup konsep dasar literasi membaca, lalu proses membaca dari mulai sensoris ya, perseptual begitu ya, nanti sampai insya Allah membaca ya, nanti dibekali juga tentang jenjang pemahaman membaca, strategi dan metode membaca begitu ya, nanti ada teknik-teknik membaca dan juga perlu mengenal aneka jenis teks ya. Di dalam aneka jenis teks itu pasti ada ya, di dalam setiap teks pasti ada struktur teks ya. Nanti yang akan dipelajari bagaimana teks laporan, deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi, teks diskusi, tanggapan atau narasi dan puisi ya. Nanti akan kita batasi melihat di kurikulum terbaru yang ada di sekolah dasar. Berarti ini nanti kita akan ada sedikit revisi terkait dengan cakupan kajian atau konsep dari teks gitu ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak nanti juga kita secara bersama-sama akan mendesain model pembelajaran literasi membaca seperti apa yang mampu mendongkrak ya literat mereka menjadi siswa-siswa yang literat begitu ya, meningkat literasi membacanya. Berarti kita awali dari pada segmen itu nanti merancang pembelajaran ya, perangkat pembelajaran apa saja yang harus disiapkan oleh kita, bagaimana sintak pembelajarannya, bagaimana evaluasi berbasis AKM atau bagaimana mereka bisa mencapai yang dikatakan dia literat begitu ya. Kemudian tentu saja dalam aktivitas pembelajaran literasi itu ada refleksi dan rencana tindak lanjut begitu ya. Oke. Nah, untuk metode pembelajaran meliputi pengkajian secara teoritis dan analisis studi lapangan, ada praktik dan penyajian desain rencana pembelajaran literasi membaca dengan membangun komunikasi efektif, interaktif, berlandaskan kontekstual ya, tematik menuju masyarakat literat ya. Evaluasi didasarkan pada kualitas hasil penugasan. Jadi nanti ada penugasan, ada UTS dan ada UAS ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak di dalam perkuliahan ini ya secara garis besar kita Bapak Ibu guru yang belum guru juga tuh nanti ya Pak, siapa tadi ingin jadi guru ya, insya Allah gitu ya. Kita bekali dulu bagaimana pemahaman kita terkait dengan membaca
ya, keilmuan dari membaca, ya. Jadi kita tahu bagaimana teknik, metode, strategi, model dan strategi membaca, ya. Lalu yang dimaksud dengan membaca itu apa? Membaca cepat itu apa? Dan kecepatan efektif membaca itu apa? Itu utuh harus kita kuasai, gitu ya. Harus kita pahami. Nah, setelah itu kita paham, oh Bu Eri kan udah biasa, ya gak apa-apa penyegaran gitu ya. Berikutnya, segmen berikutnya adalah bagaimana kita mengenalkan atau kita sendiri ya mengenal berbagai atau beragam teks ya, beragam teks gitu ya. Loh kan sekarang hanya 2 saja di sekolah dasar atau 3 gitu. Tidak apa-apa, kita kenalkan semua gitu. Toh itu masing-masing punya ciri dan punya karakteristiknya. Tidak rugi kita lebih dari apa yang Pak Nadim tuliskan, tetapi kita lebih banyak lagi mengenalkan itu ya terkait dengan ragam teks gitu ya. Nah, kemudian 2 itu, yang ketiga adalah bagaimana mengemasnya dalam pembelajaran ya, sehingga nanti anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak yang harapannya adalah tumbuh literasi membacanya itu tidak kalah dari siswa di bangsa lain. Itu harapannya. Karena selama ini sampai tahun 2022 itu penilaian dari PISA ya IOCD itu ranking kedua dari belakang gitu ya. Ranking keduanya dari belakang gitu ya Ibu Bapak Guru ya. Sedih ya kadang-kadang kita mendengar informasi itu, tetapi mau tidak mau ya kita tetap harus berjuang dan berupaya untuk bisa membantu mereka anak didik kita begitu ya. Nah, itu. Nanti setelah beberapa slide kita diskusi. Lalu capaian pembelajaran, nah ini nanti Ibu dan Bapak ya, bagaimana nanti mereview konsep esensial literasi membaca ya. Bu Mira nanti akan menyiapkan bagaimana mungkin teks-teks bacaan yang sederhana, yang itu guru itu terampil memilih ya bacaan untuk siswanya gitu ya, baik dari kelas 1 maupun sampai kelas 6 begitu ya. Kemudian menganalisis struktur, ini penting ya, struktur dan isi aneka jenis teks. Begini, saya masih ingat dari Pak Mahsun, Bu Mira ya, dulu Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang selalu di dalam karyanya, di dalam orasinya mengatakan bahwa seseorang akan terampil dia berbicara, akan terampil menulis karena dia terbiasa membaca, karena terbiasa membaca. Karena dengan pembiasaan membaca, yang mana struktur di dalam bacaan itu sudah tertentu, struktur teksnya, dia akan terbiasa di dalam menyampaikan pendapat. Ya, ketika itu narasi, ketika argumentasi, dia sudah terpola. Nah, struktur teks mempengaruhi struktur berpikir. Ya, struktur teks akan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki pola dalam berpikir. Itu ya, Ibu Bapak diperhatikan betul begitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana nanti kita mampu menyelesaikan permasalahan ya terkait dengan permasalahan literasi membaca di sekolah. Lalu bagaimana nanti upaya-upaya kita ya dari strategi pembelajarannya seperti apa begitu, sehingga harapannya itu adalah menghasilkan anak-anak yang mampu berpikir logis, kritis, dan bisa bekerja kreatif, lalu bisa bekerja secara kolaboratif dan penuh tanggung jawab, begitu ya. Dan kemudian, nah harapannya terakhir adalah dari CPMK ini adalah membuat desain ya pembelajaran literasi membaca berbasis digital saja ya, tidak usah hard copy dikirimkan ya, digital saja, berorientasi kecakapan ABA 21, TIPEK ya, secara logis, sistematis, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif. Nah, Ibu dan Bapak, untuk sampai di sini saya ingin saya hentikan dulu layar ya. Saya ingin kita maknai ya. Kita sama-sama maknai. Kita berada di sekolah kita ya. Rata-rata ngajar kelas berapa ini campur ya? Dari kelas 1 kelas 6 ada? Ada ya? Aha. Betapa kita selalu senang kalau bersama anak-anak ya Ibu Mira. Mereka anak-anak yang kita melihat mereka memiliki potensi. Kalau kita lihat dari bangku sekolah dasar ya di PAUD begitu ya, Ibu bisa melihat mereka anak yang bebas merdeka,
bisa pergi ngambil pegang apapun yang dia tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Berbicara apapun pada gurunya, dia tidak terkungkung, dia tidak merasa takut. Itu dilakukan oleh anak-anak PAUD. Begitu SD mulai ada pengekangan, sepertinya takut untuk berbicara. Ya kan? Ada tidak perubahan yang terjadi ketika kita melihat anak kita atau kita datang ke TK ya, ke PAUD. Itu mereka, wah lari sana, ini aku punya ini, bagaimana ini, warna ini gimana kalau gitu. Banyak sekali itu disampaikan oleh anak-anak PAUD. Begitu di SD, begitu di SD, kemudian saya melihat, terutama udah di kelas 4, 5, 6, itu mereka lebih banyak DDCH gitu ya. Tapi ini kalau salah nanti mohon ditanggapi ya, DDCH gitu. Tahu nggak DDCH itu apa? Duduk, diam, catat, hafal. Istilahnya Bu Eri saja itu ya. Jadi anak-anak itu udah kelas 4 itu sudah mulai DDCH gitu ya. Bahkan dia mungkin sebagian ini yang saya kunjungi di berbagai provinsi saja. Tidak semua. Jadi ada di antaranya mereka aktif, kreatif, wah, masih mau menyampaikan pendapat dan lain-lain. Tetapi di sebagian kelas atau sekolah, dia cenderung menyimak saja. Menyimak saja. Jadi dia tidak bisa aktif, tidak mau menunjukkan gitu ya. Nah, itu kan menjadi PR besar di dalam pikiran kita saat itu. Ya, setelah saya menggauli lesson study dan dikirim ke berbagai negara, ketemu permasalahannya. Mengapa sih anak-anak sekolah dasar, di SMP, di kita, itu cenderung mereka ada rasa ketakutan kalau mau berbicara. Ada rasa malu kalau dia mau mengemukakan pendapatnya. Seperti itu, begitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika saya di Hiroshima, di Usiku, ada salah satu guru saya, Profesor Masaki Sato. Profesor Masaki Sato menghadirkan, kami kebetulan saya ada, dari berbagai negara, dia memberikan pencerahan. Kata beliau begini, coba lihat, perhatikan, kalau anak-anak di dunia, mereka di berbagai negara belajar seperti ini adanya. Jreng ya, videonya ditayangkan gitu ya. Ini dari Finlandia, ini Inggris, ini Jepang, wah, ini Singapura, ini Malaysia, dan inilah dari Indonesia. Begitu ada kata-kata Indonesia itu telinga saya udah mulai tajam gitu ya. Wah, mau seperti apa ini tayangan pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ditayangkan. Nah, ditayangkan. Kalau anak-anak Indonesia belajar, kata beliau, dan mereka bekerja dalam kelompoknya, jika satu anak di dalam kelompoknya sudah mampu mengerjakan tugas-tugasnya, dia akan menutupi pekerjaannya seolah-olah teman lainnya tidak boleh tahu. Betul tidak? Betul ya? Tuh. Hari gini katanya, itu saya udah bantah loh. Profesor Masaki Sato itu berbicara, saya tahun 2014 di Jepang. Dari situ ada ketersentuhan dan motivasi besar buat saya. Saya ingin ubah kondisi ini di Indonesia. Jangan lagi dikatakan seperti itu anak-anak SD belajar di Indonesia atau anak-anak di Indonesia belajar seperti itu gitu ya. Bagaimana membangun kolaborasi? Bagaimana terbangun komunikasi antar anak dalam kelompoknya? Pertama, di dalam pengelompokan siswa usahakan 4 orang. Nah, ini di SD nih ya. 4 orang ya. 4 orang. Kenapa? Karena kalau di dalam kelompok belajar, nah diskusi nih, pas diskusi ya, mereka lebih dari 4 orang, akan ada satu anak yang akan merasa ditinggalkan. Yang lain paharep-harep, berhadap-hadapan, bisa saling dengar, bisa lihat catatannya, bisa berani mengumpulkan pendapat itu ini tanpa rasa malu, mereka berempat. Tetapi yang satu anak nanti, apa sih? Nah, tidak terdengar gitu ya. Jadi itu hasil kajian riset memberikan kita setting kelas untuk berkelompok 4 orang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam aktivitas pembelajaran yang kita baru digembar-gemborkan pembelajaran abad 21 di sana udah 140 tahun yang lalu, mereka kolaboratif, komunikatif ya, kritis dan kreatif, punya karya ya, ada karya.
Jadi ketika anak berkelompok, itu mereka akan mengatakan bagi yang belum mampu, tolong ajari saya belum paham ini. Ah, itu muncul dari mulut anak-anak. Coba di sekolah ibu bapak, ada nggak anak yang begitu dalam berkelompok? Keren kalau ada. Lakukan ya, giring mereka untuk tidak malu mengatakan pada kelompoknya, saya belum paham ini, ajari saya, gitu ya. Oke. Kemudian yang sudah mampu, jangan adigung, jangan merasa paling udah mampu. Nah, udah mampu, saya ini sudah selesai. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ini dilihat atau kita diskusi, saya akan mengajarinya. Kan enak gitu ya. Itu terbangun kolaborasi, kebersamaan. Dan mereka tidak akan merasa nanti, wah, merasa sendiri, terkucil, dan lain-lain. Tapi ada dalam kebersamaan. Itu kunci utama. Ya, itu kunci utama sebelum nanti materi-materi disampaikan. Ya, nah, karena itu ya, ini ada telepon terus tapi saya nggak angkat. Nah, karena itu pada tahun itu saya katakan dalam hati saya akan ubah kondisi itu. Kenapa saya dengan Dinas Pendidikan berbagai provinsi, ke Gorontalo juga pernah ya Bu Mira ya. Nah, bagaimana kita mengemas pembelajaran berbasis lesson study? Mereka bisa saling berkolaborasi antar satu dengan lainnya begitu ya. Nah, kemudian kita cobakan. Saya dari beberapa provinsi sampel, ya sampel. Saya katakan si di Nagoya harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah siswa-siswa yang kolaboratif. Aduh, saya harusnya bisa lihatkan ini Bu Mira, pengantar di hari ini tidak apa-apa kemana-mana dulu ya untuk motivasi ya Bapak Ibu ya, boleh ya. Sebentar, saya akan cari materi yang kemarin saya sampaikan dalam kuliah umum di Bengkulu ya. Oke, kalau tidak salah ada. Ini oh ya. Oke. Oke, boleh izin ya, saya tayangkan dulu. Oke. Sudah ada belum? Nah, ini ya. Nah, ini kan kita sering berkecenderungan melihat anak-anak belajar seperti ini. Terlihat? Males ya? Ibu Bapak bisa melihat? Nah, kita jangan dulu berbicara literasi kalau kita belum mengkaji bagaimana mereka belajar ya. Ya. Kondisi ini kadang-kadang sering kita lihat. Padahal ini adalah mereka yang aktif. Lihat wajahnya juga sumringah begitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ya. Ini adalah kelas yang saya bantu. Saya dampingi. Sehingga yang di kelas dikatakan bahwa anak-anak itu adalah kelas yang tertutup. Anak-anak itu tidak bisa berkolaborasi dan lain-lainnya. Ini saya sebentar, saya besarkan.
Baik, saya hentikan ya. Aha. Itu di Indonesia ya, pada masa itu ya, pada masa itu. Terlihat DDCH tidak anak-anak, duduk diam catat hafal, tidak ya? Aha. Mereka, halo, terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Dengar, Halo? Terdengar, terdengar. Prof. Sinyalnya ini Jelas. bagus ya. Ya, oke, terima kasih Bu Siti ya. Nah itu ya, kita coba dampingi sekolah-sekolah gitu ya. Bagaimana mereka terbangun ya, komunitas belajar, learning community-nya terbangun. Ya, mereka tidak ada yang berpangku tangan, mereka tidak ada yang diam, tapi semua memikirkannya. Dia mampu membaca tugasnya. Itu literat ya. Kemudian dia mencoba bagaimana memecahkan masalah-masalahnya, begitu ya. Ya ekspresinya wajar ya, anak-anak saking senang kadang-kadang endek-endek gitu ya di kursi gitu ya. Tapi dibuka sepatunya itu, ayo pakai kaos kaki dia gitu ya. Nah itu, jadi bagaimana kita nih para guru di sekolah dasar ini menciptakan kondisi anak yang memungkinkan belajar bisa seperti itu, aktif, kreatif, kritis, mereka bisa berkomunikasi, berkolaborasi, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada sedikit gambaran di awal bahwa nanti yang dimaksud dengan menciptakan pembelajaran dari kajian literasi membaca dan pembelajarannya adalah kondisi seperti itu, ya. Anak-anak yang ketika disuguhi bacaan apapun mereka tidak diam saja tetapi punya tanggung jawab bagaimana memecahkan persoalan itu, gitu ya. Nah, itu satu gambaran saja ya. Nah, ternyata Indonesia bisa. Saya bilang Prof Masaki Sato, ini video saya dalam seminar saya tayangkan. Wow, katanya Indonesia bisa. Saya bilang gitu ya. Nanti boleh di sekolah kita juga ya. Nanti saat kapan gitu saya bisa datang dengan Bu Mira ke sekolah-sekolah kunjungan gitu ya. Ini siapa yang nelpon dari tadi ya Allah. Sebentar ya. Oke. Baik, itu ya sedikit gambaran untuk bagaimana menggiring pemikiran kita dalam menciptakan kondisi pembelajaran. Kemudian, nah, saya punya yang tahu sekolah mana? RHS dulu ya. RHS dulu Ibu Mira, yang pasti itu adalah binaan saya di Bogor ya. Ini setelah ini kemudian didatangi oleh 11 pejabat Kementerian Asia Afrika, pejabat Kementerian Pendidikan Asia Afrika, melihat bagaimana yang dibina oleh Ibu Eri katanya. Udah, alhamdulillah berhasil begitu ya. Tetapi sebelum ini ceritanya luar biasa ceritanya. Datang, saya survei ke sekolah-sekolah, kemudian kata Bapak Kepala Sekolah, Bu, di sini ada anak yang Astagfirullahaladzim, jangan pernah melabeli anak. Bu, kata guru-guru, di sini ada anak yang tidak pernah berbicara. Sampai kelas 4 tidak mau berbicara, tidak gaul, tidak pernah mengacungkan tangan. Suaranya mendapat itu variatif, aktif gitu ya. Halo, suaranya mati ya? Halo? Ya boleh sekarang, Prof. Tapi itu lagi Bu dia Mira, suara saya terdengar? terdengar gambarnya Prof, diem. Oh, nge-lag lagi ya? Sebentar, saya ganti. Ya, ini di sini itu jaringannya mesti Neng Dias. Neng Dias, ini jaringan Bunda kurang bagus. Coba ke ini. Sebentar, saya akan ganti ke Bunda mau tethering aja, mau ganti tethering. Sebentar. Di sini kurang bagus Ibu Mira jaringan. Kalau tidak enak di rumah. Sebentar ya. Masih terdengar sekarang? Bisa, Prof. Cuma saya habis baterai ini bentar. Ya, kecil sekali. Ya, sekarang terdengar ya? Terdengar, Prof. Oke. Terdengar. Sampai mana ya? Oh iya. Jadi ada si A di kelas 4 yang dilabeli anaknya tidak aktif. Tidak pernah ngacungkan tangan, tidak pernah mau merespon apapun yang diminta guru. Itu labelnya.
Saya miris karena itu tidak boleh kita melabeli anak didik kita seperti itu. Oleh karena itu saya minta, oh yuk open class. Kita buka kelas. Kita siapkan kondisi, oh masih gangguan lagi. Kalau gangguan bilang. Iya. Gangguan ini? Iya. Suaranya Gangguan lagi ya? Iya. Ya. Bagaimana sekarang? Terdengar? Terdengar. Terdengar, Prof. Kalah, nanti mah kalah harus di rumah. Kalau di rumah mah bagus sinyalnya. Ini di kampus di lantai 3 ini mesti begini. Di ruang Warek 1. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya, saya mencoba bersama kepala sekolah dan para guru, juga guru-guru lain boleh ikut serta. Kita merancang pembelajaran seperti apa yang cocok bagi kelas itu. Walaupun satu anak, jangan sampai diabaikan. Jangan sampai seorang iya nuk itu ulang. Ya, itu tetap harus kita mampu kita coba upayakan untuk Neng Dias hidupan di itu serawung ya Neng. Neng, itunya Bunda aja latar belakang ungu ya. Oke, sip. Oke. Ada seminar Bunda dipanggil sebentar. Saya dipanggil sebentar. Nah, kemudian, ada open class, buka kelas, mengundang semua. Ada dosen, ada guru dari sekolah lain. Kebetulan saya mengobservasi berdirinya dekat anak yang Recording dilabel. stopped. Ya, saya dekat anak, mengobservasi dekat anak yang dilabeli itu. Coba Sudah. apa yang terlihat? Gantian Apa yang terjadi? Pak Cengli? Gantian. Boleh dimatikan? Pak Cengli? Halo Pak Cengli? Oke. Saya lanjutkan boleh? Ya. Ya. Begitu guru di depan, anak-anak duduknya adalah klasikal. 30 anak menghadap ke guru sebuah. Guru bertanya di depan, kemudian anak itu yang dilabeli tidak pernah mengacungkan tangan, dalam menit yang saya tangkap, itu anak yang pertama kali mengacungkan tangan. Tetapi mengacungkan tangannya tidak akan terlihat oleh guru di depan. Kan guru di depan, anak di belakang. Nggak tahu itu harus seperti apa. Ini meja, ya. Anaknya begini mengacungkan tangan. Terlihat tidak ini mengacungkan tangan? Enggak ya. Padahal dia mengacungkan tangan. Selama ini tidak terlihat oleh guru bahwa dia itu padahal mah mengacungkan tangan gitu ya. Ada videonya ya, tanpa lampu kilat. Begitu refleksi saya tayangkan. Di dalam menit sekian ibu guru bertanya, dia paling dulu mengacungkan tangan. Hanya saja tak tertangkap oleh mata kita yang jauh di depan. Gurunya tidak menghampiri siswanya dan tidak memberdayakan observer. Bayangkan, 4 tahun sudah dikatakan anak itu tidak pernah mampu merespon apapun yang diminta oleh gurunya. Akhirnya refleksi, kalau begitu saya keliru. Harusnya saya, gitu pokoknya ya, begitu refleksi. Minggu depan buka kelas lagi, mengajar lagi. Wow, luar biasa. Mengacungkan tangan ya. Mulai akhirnya ya ada keberanian kan, karena diapresiasi oleh gurunya. Yang akhirnya setelah saya melakukan pendampingan selama 1 tahun, dia adalah pelajar teladan yang mewakili sekolahnya dan mendapat juara untuk di tingkat Kabupaten Bogor. Coba, luar biasa. Masya Allah. Betapa guru dan melalui model yang dikembangkan telah menyelamatkan diri anak itu. Yang tadinya dilabeli sebagai anak yang tidak pernah peduli, tidak mau diskusi dengan temannya. Ternyata butuh cara dari guru. Bagaimana melakukan pendekatan kepada anak itu. Belum terbangun sosio-emosional klimat antara guru dengan siswa.
gitu ya. Itu singkat cerita seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah literasi membaca, otomatis untuk di sekolah kita harus pahami dulu bagaimana karakteristik anak didik kita. Bagaimana mereka melakukan pembelajaran seperti apa. Ya, baru akhirnya kita punya desain, kita punya cara. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke dalam pemaparan kita ya, kajian kita ini ya. Oke. Tadi sampai sorry, bukan ini. Bentar. Oh, belum saya tutup bentar ya. Ya, ini. Nah, ini ya. Oke. Ini ya. Jadi bagaimana kita di dalam satu semester ini agar yang pertama di dalam pemikiran kita dibangun setelah kuliah di Unpad ya. Setelah kita bisa dengan Bu Mira berdiskusi, dengan saya berdiskusi, sudah ada pemikiran di dalam benak kita bagaimana menjadikan siswa itu yang mereka pembelajaran abad 21 seperti tadi. Apa materi-materi yang perlu kita suguhkan bagi para guru ya? Konsep dasar literasi membaca ya. Hakikat proses membaca, bagaimana meningkatkan kemampuan efektivitas membaca. Metode membaca seperti apa yang bisa membantu mereka bisa paham terhadap isi bacaan. Strateginya harus seperti apa ya, strategi membaca. Lalu bagaimana kita tahu bahwa di dalam bacaan itu ada jenjang pemahaman menurut Barrett ya, taksonomi Barrett ya, dari mulai literal, inferensial, apresiatif dan evaluatif. Kalau Ibu dan Bapak misalnya di dalam kelas-kelas pembelajaran di sekolah ada bahan bacaan, lalu meminta jawaban pertanyaan ke anak-anak itu, dan jawabannya ada di dalam teks itu masih secara literal saja. Padahal bagaimana kita menggiring mereka untuk bisa pertanyaannya itu ya tidak hanya literal tapi inferensial. Mereka bisa membuat tanggapan, mereka membuat simpulan, membuat pernyataan menurutnya. Kan kalau misalnya hanya dikasih bacaan nih, wah terjadi bencana banjir di Kota Bogor. Pada hari ini tanggal sekian terjadi bencana banjir mengakibatkan berapa orang gitu ya hanyut dan lain-lain. Berapa orang yang hanyut, di mana itu terjadi banjir, ternyata itu kan literal. Mereka bisa mencari di dalam teks itu. Tetapi kalau kita, bagaimana menurutmu jika yang menjadi korban adalah keluargamu? Misalnya ya, jadi sudah mulai mereka itu diajak untuk memikirkan, aduh harus bagaimana antisipasi dan lain-lain, itu nanti akan berkembang gitu ya. Dari satu pertanyaan akan banyak sekali mereka dengan sudut pandang yang berbeda, mereka akan ngangingung-ngengong. Maaf ya, saya bahasa Sunda nih, ngangingung-ngengong teh rame lah di kelas. Yang kita inginkan kondisi pembelajaran anak-anak bisa ribut. Ributnya tadi seperti tadi. Nanti ribut sepadu baiknya, tidak asal saja ributnya. Tetapi mereka terbangun learning community ya. Mereka diskusi. Kalau menurut saya begini harusnya gini-gini. Kita biarkan saja. Jangan diintervensi. Pemikiran mereka saja. Baru nanti kita di akhir baru dibantu penguatannya ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah strategi, setelah taksonomi Barrett, berikutnya adalah kita akan menyuguhkan berbagai ragam teks ya, Bu Bira, nanti kita saling mengisi yang teks faktual, tanggapan, teks cerita dan teks normatif dengan aneka ragam jenis ya di dalamnya ya. Kemudian berikutnya adalah permasalahan pembelajaran membaca, strategi pembelajaran literasi membaca, lalu bagaimana perangkat pembelajaran literasi membaca dan bagaimana standar dan kriteria literasi membaca. Ini kurang lebih. Dan nanti jika memungkinkan diubah, ini mau dipindah permasalahan dulu, enggak. Karena di dalam prosesnya sekarang pun bisa. Mulai sekarang kita, ibu bapak bagaimana yang terjadi di sekolah ya? Boleh nanti setelah sesi ini kita bisa berdiskusi ya Bu Mira. Tetapi kita tayangkan dulu ya. Tayangkan dulu terkait dengan pokok bahasan kita ya. Nah ini. Nanti
Ibu Bapak, perkuliahannya ada di LMS ya, materinya, linknya. Mungkin nanti ada suatu saat kita ada model percakapan, ya ada tugas-tugas yang saya simpan, kami simpan di LMS ya. Sudah aktif semuanya dan jangan lupa mengisi daftar hadir hari ini. Nah, kemudian nanti pendekatannya seperti ini ya, berbasis mahasiswa aktif. Oleh karena itu nanti kelas ini akan dibagi kelompok untuk menyiapkan materi untuk tampil. Nah, nanti mulai terkait dengan kemampuan membaca, Ibu dan Bapak boleh mencari sumber rujukan dari manapun, dibuat PowerPoint-nya, tampil. Ya, mungkin minggu depan masih kita ya, Bu Mira ya, minggu depan. Neng Dias, punten ini mati kabelnya di situ. Oh ini, keburu mati. Ada 2 jam Bu Mira. Ya. Oh, Masya Allah. Ya setelah ini ya, nanti Bu Mira bisa. Nah, ini ya Ibu Bapak, nanti silahkan nanti dibagi kelompok ya. Kalau ini 15 orang, berarti kalau 5 kelompok ada 3 orang, 3 orang. Ada 3 orang dalam satu kelompoknya ya, seperti biasa nanti presentasi. Ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti, ada tugas ya, asesmennya ada penilaian keaktifan dalam diskusi di Zoom ya. Kemudian bagaimana tugas-tugas individu nanti jika diberikan, tugas kelompok seperti apa, dan ada UTS dan UAS ya. UASnya selalu biasanya ada take home yang mungkin bisa membuat bahan ajar atau apapun gitu ya. Nanti tergantung kesepakatan kami itu ya, nanti akan disampaikan kemudian. Nah, ada tugas-tugas juga ya, itu pertama membuat PowerPoint ya dari kajian dari pokok ketiga. Itu nanti masing-masing diundi kapan untuk tampil. Begitu ya. Nah, ini sumber rujukan sudah ada di LMS pun sudah ada. Nah, ini Ibu Bapak, ini di belakang ini di Gyeongsang Namdo, di SD ya, di SD Gyeongsang Namdo ketika saya melakukan school visit di sekolah dasar di sana ya. Ini adalah mereka dikatakan literat atau dia memiliki kecakapan dalam memahami isi bacaan. Ini di kita pernah ada namanya pohon gelis. Pohon gelis ingat Ibu Bapak dulu dalam gerakan literasi nasional? Ada ya? Halo Ibu Bapak pernah dengar pohon gelis dulu? Iya Bu, pernah. Oke. Iya. Kemudian ada sidak nih dari Prof. Eri. Ada sidak ceritanya. Itu sampai rimbun pohon gelisnya. Saya tanya, siapa punya ini? Saya. Ini yang ini siapa? Saya. Mereka rame. Seperti ini, pohon gelis di Indonesia namanya pohon gelis. Di Jawa Barat. Bagaimana adik anakku menceritakan ini isinya seperti apa? Tidak bisa menyampaikannya. Jadi dia hanya menempelkan saja ternyata. Nah, jadi kalau kita tidak, entah sekarang masih ada nggak gerakan itu ya Ibu Bapak? Saya lupa. Masih ada Bu. Masih ya? Masih Nah, ada. nanti kita pacu. Dalam satu buku dia menulis dalam ini dan dia bisa dari mulai akar dia menyampaikan buku ini berjudul ini. Dan di dalam bagiannya saya mendapatkan informasi dari buku ini bercerita tentang ini, memberitahu kita tentang ini sampai perinciannya satu pohon disampaikannya. Itu di Gyeongsang Namdo ya. Mungkin tidak di kita pun demikian, hanya yang kebetulan saya kunjungi itu yang kebetulan gugup gitu ya. Tetapi yang pasti kalau kita ingin membangun bagaimana ini pohon untuk literasi, membangun literasi, tetap pakai pohon gelis, tetapi nanti mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi fokus atau isi-isi dari apa yang telah dia bacakan, yang dipahaminya ditempelkan berbentuk bunga atau daun, itu adalah menunjukkan dia memahaminya. Gitu ya. Jadi jangan asal tempel gitu ya, itu karena dia memahaminya. Begitu ya. Seperti itu ya. Menarik sekali ya. Jadi mereka ini satu orang dia punya gitu ya. Begitu masuk selasar, ruang sekolah dipajang seperti ini. Nanti dia akan lapor pada gurunya. Saya ini sudah dibaca dan saya sudah diskusikan ketika ada orang lewat itu. Singgahlah kemari. Saya akan sampaikan isi buku ini gitu. Kalau nanti dia pintar ya menyampaikannya. Bu guru, saya sudah ada buku lagi yang saya baca. Saya mohon izin, saya akan ganti ini. Apa sih namanya Bu Mira, bukan mading ya, karena ada berdiri ya, itu ya. Nah, nanti dia akan ganti dengan buku baru. Nanti ada buku baru anak-anak
Wih, apa belum tahu yang ini? Siapa? Wih, keren. Itu anak sekolah dasar. Ya, itu di Korea. Ya. Kalau di Jepang lain lagi, kelas 2 SD. Di SD attach di Tokushima. Jepang itu kalau masa kini udah semakin berkurang ya anak-anak sekolah, bahkan banyak sekolah tutup karena tidak ada lagi orang. Nah, saat itu tahun 2013, saya ke sana ke Tokushima, itu satu kelas itu 40 orang, kelasnya klasikal. Tapi dalam pembelajaran tidak pernah klasikal, selalu berkelompok. Setelah ada instruksi awal, ada disampaikan oleh guru terkait tujuan dan lain-lain, berikutnya adalah mereka berkelompok. Satu kelompok dibagi media-media pembelajaran saat itu tentang anatomi hewan laut. Ada yang kelompok cumi-cumi, kepiting, wah macam-macam. Semua ada alatnya di meja masing-masing. Nah, ketika itu tangisan pertama saya berurai di luar negeri itu, ya Allah, betapa mereka kelas 2 SD bertanggung jawab penuh dan memiliki rasa memiliki bahwa kelas itu ada kelas kita. Itu ditunjukkan oleh mereka. Mereka menganalisis, melihat bagian-bagian dari hewan laut yang ada di kelompoknya. Lalu dia tuliskan di situ, wah ini ada ini dengan polanya mereka anak kelas 2. Ya, sampai akhirnya, kalian paham? Ada yang belum ketemu lagi? Setelah kita analisis, kita bedah, kita kaji gini. Oh, ini warnanya ini, rame mereka. Selesai, paham, ceria. Wajah mereka ceria karena dapat melihat bagian-bagian dari ya anatomi hewan laut yang ada di media yang dia berikan, yang didapat. Ya, hewan cumi-cumi beneran, bukan bohong-bohongan dari kertas, bukan gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kata guru, kalian selesai, silahkan. 2 tinggal, 2 bertamu. 2 tinggal, 2 bertamu. Yang tinggal dia akan menjadi narasumber bagi kelompok lain yang 2 orang datang bersinggah bergiliran. Jadi dari 10 hewan laut yang dijadikan sumber ajar ya, bahan ajar di situ semua paham dalam waktu 2 kali 40 menit. Karena masing-masing mengkajinya, rame berdiskusi. Sampai ada saya, ada dari Amerika, Christine Lee, ya, Catherine Lewis, semua, Pete Deadly, itu semua CS-CS di dunia internasional. Ini diajak sama anak-anak, sensei katanya. Ibu guru udah tua katanya. Tetapi saya yakin ibu guru tidak akan tahu tentang hewan laut yang aku kaji, yang saya pelajari saat ini. Coba, menurut ibu gini. Tuh kan tidak bisa ya. Tidak, enggak, coba keluar. Gimana enggak beruri air mata saya. Masya Allah, saya bilang, betapa hebatnya ini, saya peluk gitu ya. Sambil kayak mochi, kalau anak lucu gitu ya. Ya Allah, saya bilang ini luar biasa. Saya sangat terinspirasi untuk dikembangkan di Indonesia. Bagaimana kita membuat iklim pembelajaran seperti itu gitu ya. Akhirnya, kok Ibu Eri bahasa Jepang pintar? Enggak, pakai panaged. Ada langsung terjemahan di sini. Saya bicara bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan lagi langsung, otomatis gitu ya. Oke. Ya Allah, keren. Saya bilang, terharu. Jadi, betapa guru itu memberikan ruang gerak mereka merdeka belajar. Mereka merdeka untuk bertanya, untuk mengkaji, menganalisis, mencari sumber rujukan apapun. Pergi ke tempat lainnya seperti itu. Ya, di akhir baru ada pembulatan dari guru. Wah, saya bilang, saya selalu bersyukur dapat mungkin dapat hibah, mungkin dapat undangan dari berbagai negara untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi pembelajaran di sana. Begitu ya. Nah, jadi itu saya tularkan sekarang cerita ini. Berbagi ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Kalau Ibu Rahayu yang pernah juga saya singgung dalam pembelajaran. Nah ini nanti berikutnya adalah Ibu dan Bapak. Bagaimana ini dalam literasi membaca, yang atas dulu, yang atas saja ya. Kalau ini numerasi tidak ada dalam bahasan kita. Nanti kemampuan mereka memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis bahan bacaan itu targetnya. Ya, jadi kita para guru nanti bagaimana anak didik kita itu bisa literat gitu kan, bisa memiliki tingkat
peningkatan dalam literasi membaca ini. Perhatikan kontennya, entah itu teks informasi atau teks sastra, Bu Mira. Teks informasi itu bisa dari beragam jenis teks, begitu. Kemudian bagaimana proses kognitif itu dijalani oleh mereka. Mulai bagaimana cara menemukan informasi, bagaimana menginterpretasi dan integrasi, bagaimana mengevaluasi dan merefleksi. Konteksnya bebas nanti, apakah terkait sosial budaya, saintifik, terkait personal, seseorang yang punya pengaruh, yang seseorang itu adalah mungkin tokoh, mangga, itu bebas. Tapi yang pasti kita bagaimana memikirkan konten, proses kognitif dan konteks. Itu penting untuk menggiring ketercapaian literasi membaca. Begitu ya. Nah, ini saya kira hal yang harus betul-betul kita tanamkan, begitu ya. Jadi kan begini, saya stop lagi. Saya punya cerita lagi, Bu Mira, Ibu Bapak semua. Mungkin zamannya Ibu Bapak tidak mengenal Profesor Dr. Yus Badudu ya. Ibu Mira pasti paham Profesor Dr. Yus Badudu. Siapa itu Bu Mira? Beliau ahli bahasa dari tapi asli Gorontalo, Yus Badudu. Asli Gorontalo, pakar bahasa yang mumpuni, yang belum ada saingannya, Bu Mira ya. Sampai saat ini saya kira belum ada saingannya. Beliau guru besar di Univas Pajajaran. Kebetulan Bu Mira juga dulu dari Unpad. Nah, di masa-masa beliau profesor ya, udah lama beliau profesornya. Tiba-tiba saya kaprodi. Ibu Eri, saya sekarang diterima guru besar di Unpad, dosen luar biasa. Dengan senang hati bayangkan kayak dapat durian runtuh. Ada Profesor Yus Badudu. Saya kaprodi. Prof, ada menguji skripsi besok, kata saya. 20 orang. Apakah Prof mau dijemput ke Bandung? Tidak, saya mau naik bus. Waduh, naik bus, sepuh, pakar, naik bus dari Bandung ke Unpad, ke Bogor. Tapi Prof, mengujinya 20 orang. Kalau Prof tidak menginap, nanti kapan bisa menyelesaikan membaca 20 skripsi? Nah, tidak apa-apa, selesai. Jam 7 saya datang, jam 8 mulai menguji, selesai 20 skripsi saya baca dalam waktu 1 jam, kata beliau. Bayangkan, saya saat itu tuh mondar-mandir, Bu Eri, Ibu Eri terus aja tugas yang lain, jangan di sini ke sana kemari terus, katanya. Terganggu riku oleh saya. Saya kan tipenya ingin tahu. Saya ingin lihat bagaimana strateginya, bagaimana caranya. 20 numpuk akan beres 1 jam gitu ya. Oh iya, Prof, baik Prof. Nanti saya masuk lagi, ngintip lagi gitu ya. Udah tahu ya, begitu saya masuk udah berlembar-lembar. Ini skripsi, di sininya udah ada kertas-kertas HPS. Selesai. Terus akhirnya mendekat. Baterainya kan motornya di bawah sana, gimana mau ngecas? Chengli, dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, begitu saya penasaran, saya mendekati. Mohon izin, karena saya lihat sudah banyak yang dibaca. Boleh saya tahu bagaimana mendapatkan informasi secepat itu dengan bahan yang sangat banyak? Katanya, 1, di dalam karya ilmiah skripsi itu sudah tertentu bagian-bagian mana yang perlu kita klarifikasi, kita minta konfirmasi dari peserta. 1, judulnya. 2, masalahnya. 3, tujuannya. Bagaimana itu jika kuantitatif, itu bagaimana nanti dia punya anggapan dasar ya, bagaimana dia punya hipotesis, lalu bagaimana ini. Jadi dia menggunakan teknik skimming, scanning, selecting, dan skipping. Nah, itu akan dibahas nanti minggu depan. Ya. Jadi dia lompati, dia pilih, lalu dia bagaimana men-scan gitu ya. Ya, hari orang mah kadang-kadang, Bu Mira teh nomor berapa sih telepon rumahnya? Hayu kan Mira TM ya. Ini di depannya, huruf depannya ya. Dari A dicari, dari Abdul, dari terus sampai ke M, itu bukan teknik scanning ya. Kalau men-scanning mah langsung cari. Begitupun kita membaca, kita ingin tahu informasi fokus. Informasi fokus itu kalau tidak di awal paragraf, ada di akhir atau ada di dua-duanya. Ya itu saja intisarinya, kita cepat. Nah, keren kan? Itulah skimming gitu. Jadi kalau kita tahu tekniknya, tidak akan berlama-lama ya, menghabiskan waktu yang kadang-kadang akhirnya
mengembara kemana-mana pikiran kita. Bacaan di sini, tapi pikirannya, kita belum masak ya. Padahal kita lagi baca ceritanya ya. Suami kita mana ya? Lagi di mana? Inilah etap orang ke maca. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas gitu ya untuk mencari informasi fokus gitu ya. Nah, disitulah Prof. Badudu memberitahu saya bagaimana dengan cepat akhirnya jam 8 Prof akan dimulai dibuka, selesai semua, silahkan bawakan ke sana nih oleh petugas. Ketar-ketir saya sudah tidak lagi, malah dapat berita, dapat pengetahuan ya, cara-cara baru dari beliau gitu ya. Nah itu, jadi kalau ini sudah dibiasakan dengan pola literasi membaca nanti, yang tadi sudah disampaikan, bagaimana dalam konten itu mereka bisa mendapatkan informasi, insya Allah dapat kita belajar untuk dapat dipenuhinya. Begitu ya? Oke. Bu Mira, saya terlalu lama bicara ya? Enggak, saya suka pengetahuan nambah. Nah ini ya, tadi ini sudah ya. Nah kemudian di sini, nah bagaimana memahami konsep bacaan? Kita harus paham bahwa adanya kondisi baca dan strategi baca. Kemampuan memadukan antara kondisi baca dan strategi baca, disitulah yang namanya fleksibilitas membaca. Ya, seseorang akan fleksibel membaca kalau tahu kondisi baca dan bagaimana strategi baca. Ibu Mira itu jago menyetir, dia tahu kondisi jalan, keadaan mobil, dan dia tahu bagaimana strategi melajukan di jalan yang ambul-ambulan, yang gorowong-gorowong, yang berlubang-lubang. Tidak akan mempercepat melajukan kendaraannya. Akan saya marahi sebagai penumpang. Bu Mira kumaha tuh ya teh? Jalannya berlubang begini, derak-derak durung kan enggak gitu. Nah artinya menjadi seorang yang sudah fleksibel dalam melajukan kendaraannya. Begitupun dalam membaca ya. Jadi bagaimana kita paham kondisi bacaan, tujuannya kita membaca bagaimana, keterbacaan tingkat sukar mudahnya bahan bacaan seperti apa, itu adalah kondisi baca. Dan strategi bacanya, bagaimana kita mempercepatnya, laju membaca kita, bagaimana metode dan teknik membaca, dan gayanya seperti apa ketika kita membaca. Itulah ketika mampu memadukan antara kondisi baca dan strategi baca, seseorang sudah dikatakan fleksibel membaca atau memiliki fleksibilitas membaca. Begitu ya? Ada lagi satu cara yang dilakukan. Ibu Kulsum, Bu Kulsum, kan suka belanja ya? Masih ada mall enggak ya di situ? Bu Kulsum di mana tempatnya? Di Pamoyanan, Bu. Ya, kalau belanja di Swalayan kemana? Kalau di Swalayan paling ke Superindo atau ya, ke yang terdekat mah ke Alfamart. Boleh lah Alfamart sama Superindo ya, kebetulan jalan saya juga itu. Nah, Ibu Kulsum gini. Ketika kita mau berbelanja, kita datang ke tempat itu karena kita punya tujuan ya. Iya. Ingin beli ini dicatat ya kan. Nah, akhirnya budget kita disesuaikan karena itu kebutuhan kita ya kan. Dan kalau kita tahu di Superindo, di Alfamart, itu beda dengan di pasar kampung ya, di pasar tradisional. Ketika kosmetik, ya tempatnya di kosmetik. Kalau di pasar tradisional kan kadang-kadang kosmetik bercampur dengan terasi, ya dengan terasi, kacang apa bercampur gitu ya, bercampur ya. Akhirnya lama, milihan anak lama dan lain-lain. Tapi kalau di Swalayan udah tertentu tempatnya, ya kan? Akhirnya Bu Kulsum udah catat kan akan beli ini, ada di sini tempatnya, ada di sini, selesai ke kasir, sesuai, ya kan? Begitu. Berlama-lama tidak, ya kan? Nah, tetapi kalau kita analogikan ini dalam membaca, dan kalau kita analogikan dalam membaca, kita akan tahu kebutuhan kita, mana yang perlu kita cari, kita ambil dari bahan bacaan. Tanpa membuang-buang waktu, karena kita udah tahu, kalau tidak di awal, di akhir, dan bagian-bagian tertentu kita udah tahu ada di bagian mana, gitu kan? Gitu ya. Nah, tetapi kalau yang tidak tahu strategi, pendekatan, metode, teknik, itu, aduh, sakarepna nyalira kumaha gitu ya, akhirnya lama. Ya, seperti itu tadi yang bercampur mau ngambil itu, ngambil ini, lalu kita nggak punya tujuan, ya kan? Jadi harus yang ya. Kalau punya tujuan yang jelas, kita akan dekat mengambilnya karena kita tahu caranya, ya. Nah, kalau kita misalnya
tidak punya tujuan. Oh, ini Kabita, ini Kabita, ini Kabita. Begitu dikasih, wow, jebol. Lama lagi. Iya, tak terduga, Bu. Nah, itulah analogi ya. Iya, Jadi, betul. marilah kita gunakan waktu kita dengan efektif untuk dapat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari bacaan yang kita baca. Begitu ya? Iya, terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti akan dibahas bahwa jenjang pemahaman bacaan menurut Barrett ada literal, ada inferensial, apresiasi, evaluasi, dan apresiasi. Nanti dilanjutkan ini nanti, hanya menggambarkan saja poin-poin ke depan. Metode membaca ada PKI 4R, OK5R, KWL, SQ 3R, Surta Baku. Wah, banyak. Ada 12 kalau tidak salah ya. Ini diantaranya. Nah, ini kemudian metode membaca ya. Artinya ketika kita melaksanakan salah satu metode ada tahapannya ya. Ada tahap prabaca, baca, pasca baca. Yang ketika dalam proses membaca pasti ada preview, question, read, reflect, recite, review. Kalau PKI 4R. Nanti lebih diperjelas minggu depan. Nah, kemudian bagaimana kita dalam pembelajaran ini menuju literasi membaca. Jadi, kita tetapkan tujuan. Nanti adakan tinjauan terkait dengan bagaimana pola yang ada selama ini, hubungkan dengan realita keharusan seperti apa, prediksi-prediksi seperti apa, mungkin fokusnya, mungkin ada pertanyaan, mangga silakan. Itu lakukan dalam tahap prabaca. Lalu baca dan pasca baca seperti ini ya. Oke. Dan manfaat literasi meningkatnya pengetahuan, wawasan, dan kosakata, membuat otak bekerja optimal dan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan verbal, dan melatih fokus, kepercayaan diri, dan konsentrasi. Salah satu metode atau metode manapun, itu pasti ada SQ3R, survei, question. EQ4R, ada review, question. Ya kan, selalu ada tahap kedua itu question. Untuk apa ada question? Question itu adalah pertanyaan. Dari mana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bunda rapat. Aduh, tunggu. Ya. Nah, question. Question itu bertanya pada judul buku, judul bacaan. Lalu penting. Bagaimana strategi membaca? Mengapa itu kita buat pertanyaan? Agar kita bisa fokus ketika kita membaca, ingin bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri. Itulah pentingnya question ya. Nah, itu Ibu Bapak, Aymira boleh dilanjutkan. Ibu Bapak, mohon maaf, mau pakai tayangan ini atau tanpa ini, Ibu Mira? Boleh pakai tayangan ini, nanti yang dari saya aja, Prof. Boleh dimatikan dulu ya. Oke. Saya stop share. Ibu Bapak begini. Saya harus rapat dulu ya. Boleh? Boleh. Ya. Ada Ibu Mira toh ya. Nanti dilanjutkan Bu Mira ya. Saya ada mimpin rapat di ruang sebelah Bu Mira. Ada ruang. Ya. Sukses semua ya Ibu Bapak. Mohon pamit sebentar, ini tetap nyala. Saya ke ruangan sebelah sebentar ya. Oke. Semangat. Terima kasih Bu Mira. Ya. Enggak. Nuhun, sami-sami. Nuhun, Prof. Ya. Bapak dan Ibu, mohon izin saya ambil alih ya, maksudnya bukan ambil alih, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Kita membahas RPS yang tayangan yang dari PPT-nya Prof. Sebentar saya buka dulu. Bisa terlihat Bapak dan Ibu? Bisa. Tadi sampai di sini ya? Ini lebih ke penyamaan persepsi terkait dengan konsep membaca Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi Prof sudah menjelaskan pembelajaran menuju literasi membaca. Selanjutnya ini ada manfaat literasi membaca. Jadi membaca itu akan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kosakata.
membuat otak bekerja dengan optimal dan kita distimulus untuk menjadi mampu berpikir kritis, mengembangkan kemampuan verbal karena ternyata kemampuan verbal itu dibangun oleh input yang diinput oleh otak, yang diinput oleh pikiran kita. Jadi kita bisa mengeluarkan kata-kata itu karena kita telah menginput kosakata dan pengetahuan-pengetahuan yang bisa berdasarkan dari membaca, hasil bacaan gitu. Jadi ketika ada yang tidak pernah membaca tapi dia pandai berbicara, biasanya itu kosong, isinya kosong, kemampuan verbalnya kosong. Maksudnya dia cerewet, tetapi isinya nggak ada gitu. Kalau orang bilang nggak ada dagingnya, karena ternyata inputnya ke sininya nggak ada. Tapi berbeda dengan orang yang suka membaca. Walaupun membaca itu kan dalam keadaan quiet ya, hening. Membaca itu diam. Rata-rata orang dewasa membacanya membaca dalam hati, bukan membaca nyaring. Tetapi ternyata itu mampu menstimulus otak untuk berpikir kritis, karena ketika kita membaca ada sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan kita, pasti kita langsung berpikir kritis. Kenapa ini? Jadi otak kita bekerja gitu. Nah, ternyata ketika kita menginput bahan bacaan ke otak, itu akan meningkatkan kemampuan berbicara kita, kemampuan verbal. Dan itu juga akan melatih kita untuk fokus, percaya diri, dan konsentrasi. Tentu yang membaca ketika berbicara akan percaya diri, karena dia merasa pengetahuannya sudah diinput gitu. Ini ada bagaimana membangun lingkungan sekolah yang literatif. Ini ada contoh-contoh yang sudah terbukti bahwa ini akan membangun lingkungan ya. Biasanya di sekolah-sekolah, saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu, ini sudah dilakukan. Ada sudut menulis, ada dipajang peta konsep, ada membudayakan membaca 15 menit. Kalau dulu ini ya, sekarang masih berjalan nggak, Bu? Masih, Bu. Masih ada. Iya. Masih, Bu, masih. Iya, alhamdulillah. Yang kadang-kadang kita apakah membaca 15 ini dibangun hanya untuk siswa atau juga gurunya gitu. Karena budaya sekolah itu ke semuanya ya merata, baik dari guru maupun siswa. Kemudian ada tempat duduk ini tempat duduk U ya, yang jadi si guru ini di tengah-tengah ini dapat lihat ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada pajangan karya, ini karya-karya ini juga mendukung untuk menciptakan lingkungan sekolah yang literatif. Ada perpustakaan yang menarik, ada sudut bacanya. Kalau ini poster-poster yang terkait dengan acara-acara atau kegiatan literasi. Nah, ini instrumen AKM, ketuntasan minimal ya. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat kognitif. Jadi tidak hanya satu ya, tapi tergantung pada kebutuhannya. Konten pada literasi membaca menggunakan teks informasi dan teks sastra. Ya, karena sejak SD juga sastra sudah diperkenalkan, apalagi teks-teks yang bersifat informasi. Ini sudah menyediakan contoh soal AKM di Pusmenjar, Bapak dan Ibu boleh mengunduhnya. Silahkan dengan mengklik langsung kalau sudah dibagikan PPT-nya ini lamannya, atau boleh juga menulis ulang. Ini komponen AKM yang konten ya. Ini literasi membacanya, ini literasi numerasinya. Ini nanti ada di contohnya di laman yang sudah ditulis tadi. Kalau numerasi tentu berkaitan dengan numerasi ya. Ini laporan hasil AKM-nya. Nah, sudah sekian. Tambahan dari saya hentikan dulu berbagi. Jadi Bapak dan Ibu,
membaca itu membutuhkan teks. Karena kita membacanya ke teks ya. Untuk anak SD kelas 1 dan kelas 2 tentu ada tingkatan. Jadi teks itu atau bahan bacaan itu memiliki pembaca sasaran. Kalau teksnya untuk anak kelas 1 berarti teksnya sesuai dengan kebutuhan anak kelas 1. Apakah anak kelas 1 itu membacanya sudah lebih dari 10 kata per kalimat? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi bahan bacaan atau teks yang dibutuhkan oleh anak kelas 1 itu disesuaikan. Kita sebagai pendamping atau guru harus paham siapa nih pembaca sasarannya, teksnya harus bagaimana. Jadi sebelum disajikan kepada siswa, kita harus tahu dulu apakah ini cocok atau tidak. Bukan hanya dari segi substantif, tetapi juga ditinjau dari segi penyajian. Ukuran hurufnya untuk anak kelas 1 ini cocok nggak? Gitu. Anak kelas 1 itu nggak boleh dikasih ukuran 12 poin. Begitu juga dengan bahan bacaannya, si teksnya. Ini berapa kalimat per paragraf? Ini berapa kata per kalimat? Itu perlu dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan peserta didik atau sesuai dengan kemampuan siswanya. Tentu Bapak dan Ibu sudah punya bahan ajar ya. Ada yang mengajar kelas 1? Saya Bu, mengajar kelas 1. Ya. Ibu siapa? Ibu Lintang. Ibu Lintang punya pengalaman ketika menyajikan teks atau bahan bacaan untuk siswa, biasanya 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, atau banyak paragraf? Sedikit sih Bu. Sedikit ya? Iya. Itu abstrak ya Bu ya? Kalau Belum sedikit. baca biasanya kelas 1. Kelas 1 itu biasanya 1 paragraf aja atau? 1 paragraf itu udah cukup sih. Cukup ya? Per 1 kalimat itu berapa kata biasanya Bu? Mungkin paling banyak sih sekitar 5-7 paling ya Bu. Iya, itu ada standarnya. Nanti ketika perkuliahannya selanjutnya akan dijelaskan. Kalau kelas 6 SD ada nggak yang kelas 6 SD? Saya Bu. Ya, kalau kelas 6 biasanya sajian bahan bacaannya lebih dari 1 paragraf nggak Bu? Iya, biasanya lebih dari 1 paragraf. Iya. Kita bisa melihat ya perbedaannya. Kelas 1 tuh nggak boleh dikasih 5 paragraf misalnya. Iya. Kalau kelas 6 boleh. Nah, kalau kelas 1 mohon izin Bu Lintang, apakah ukuran hurufnya 12? Ukurannya yang besar sih Bu. Besar ya? Biasanya di atas 14 itu. Tapi kalau kelas 6 SD berbeda ya Bu? Iya betul Bu, berbeda. Berbeda ya Bu, kalau kelas Iya. 6 itu biasanya berapa poin Bu ukuran hurufnya? Ukuran hurufnya lebih kecil sih dari paling kalau 10, 12 lah, 12 ukuran. Iya. Kalau 10 itu nggak boleh Bu. Oh nggak boleh, oh iya. Karena ini masih kelas 6 SD ya. Iya. Nanti ini akan berhubungan dengan perkembangan peserta didik. Iya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melalui mata kuliah di S1 ya, perkembangan peserta didik. Jadi usia perkembangan itu berpengaruh sekali terhadap kemampuan membaca anak. Iya. Jadi kalau anak dipaksakan, anak kelas 6 SD biasanya bisa baca koran ya Bu ya. Kalau koran itu ukuran hurufnya 7. Tapi anak kelas 6 SD boleh. Kemudian apakah mereka cocok dengan itu atau tidak? Jadi ketika kita menyajikan ukuran huruf yang 6, itu perlu dipertimbangkan lagi. Karena Ibu, Bu Mira, mohon Iya, iya. maaf, Ya. izin waktunya sudah habis, Bu. Oh Mau iya, iya. dilanjut ke Iya, iya. pertanyaan selanjutnya. Iya. Terima Iya. kasih untuk hari ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Tadi PowerPoint dari Prof. Eri sudah tuntas, kita bahas hanya sedikit lagi yang dilanjutkan oleh saya. Nanti insya Allah untuk perkuliahan selanjutnya seperti ini daring ya Bapak dan Ibu dengan waktu yang sama. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari Ibu menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Amin. Ibu, Terima terima kasih, kasih. Bu Mira. Jangan lupa untuk